nggak ada aturan bakunya harus ini itu harus ini itu, tapi yang mau kita pelajarin di sini gimana caranya kita melakukan intervensi pasif seefektif mungkin. Jadi nanti ketika kalian melakukan pasif, nggak kalian satu-satu gerakin nih ya, satu-satu lama. Jadi kita harus efektif, kita lakukan satu gerakan bisa dapat banyak gerakan otot, gerakan sendi gitu. Jadi nanti boleh menggunakan prinsip PNF juga. Misalkan ketika kita lakukan di lower ya, pertama misalkan kita lakukan dari posisi exo rotasi, ekstensi ankle, ekstensi hip, ekstensi knee, kita lawan semuanya dari posisi kayak gini, arahnya ke abduksi, fleksi, aduksi, endorotasi, balik lagi gitu. Ya. Dan nanti ketika kalian melakukan gerakan itu sebisa mungkin kalian menjaga ergonomi dari tubuh kalian gitu. Kalau ini sebenarnya kurang ergonomis, harusnya bisa naik lagi lebih tinggi, jadi gua nggak perlu bungkuk gitu. Jadi nanti posisi kita tetap ergonomis untuk menghindari capek di kitanya. Terus juga nanti yang harus diperhatikan ketika pasif, biasanya pasif itu kita berikan di awal-awal ya. Untuk pasif DMP atau SMA ini kita harus perhatikan nanti ketika melakukan pasif, meskipun dia nggak ada kontraksi otot, kadang digerakin aja tuh dia udah capek gitu. Bisa kita nilai dengan work of breathing-nya, atau nanti diukurnya menggunakan respiratory rate RR atau HR-nya. Kalau itu udah meningkat, terus kita juga bisa lihat effort dia untuk bernafas sudah makin tinggi, ya itu nanti akan jadi pertimbangan kita untuk melakukan intervensi selanjutnya gitu. Kalau dia udah capek ya udah, karena kan SMA sama DMP ini sebisa mungkin jangan sampai kita bikin capek gitu. Nanti juga bisa kelihatan tuh kalau work of breathing udah meningkat, otot aksesori pernafasannya udah aktif, jadi nafasnya udah gitu, otot di tenggorokannya udah aktif semua gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Terus prinsip pasifnya ini, semua sendi yang bisa digerakin itu digerakin. Jadi ini juga bisa sebagai bahan asesmen kalian. Jadi ketika nanti misalkan kalian mau gerakin nih, kok ankle-nya susah ya, kaku gitu, sendi yang lainnya nggak masalah, nanti itu bisa dipertimbangkan untuk oke, berarti harus diberikan stretching dulu, atau kita berikan mobilisasi di sendinya dulu gitu. Jadi itu bisa jadi patokan awal kalian untuk intervensi lanjutannya gitu. Kemudian di upper juga sama, misalkan kita gunain prinsip PNF ya, misalkan dari posisi seperti ini kita bawa gerak gitu ya, atau posisi seperti ini kita bawa ke arah flank, buka. Nah, nanti bukanya ya pasif ya, jadi megangnya boleh begini, baru balik. Intinya sebenarnya nggak ada aturannya, kalian harus gerakinnya pakai pola ini itu, tapi dengan kita belajar menggunakan suatu pola ini, itu memudahkan kita untuk melakukan intervensinya lebih efektif gitu. Tapi mau kalian lakuin nanti satu-satu sambil gini-gini pun sambil ngobrol juga nggak masalah gitu. Tapi untuk lebih efektif aja gitu, kita menggunakan pola PNF gitu. Tapi kalau kalian lakukan satu-satu ini ya nggak salah gitu. Cuman kan lebih capek, bukan lebih capek sih, lebih lama aja gitu. Oke. Terus bisa juga nanti misalkan pasiennya itu dia sudah memang udah kelemahan di inferior, di bawah, akhirnya kan jarang untuk beraktivitas menumpu ya, kita kasih secara pasif juga aproksimasi dari ankle kemudian ke hip. Nanti arah aproksimasinya mengikuti sendi ya, atau semuanya juga boleh gitu. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menjaga densitas tulangnya. Karena kalau dia udah nggak ngumpu, dia nggak ada aktivitas weight bearing, pasti densitas tulangnya rendah dan proprioceptifnya jelek. Jadi kita lakukan ini aproksimasi sebagai maintenance supaya densitas tulangnya tidak makin buruk, atau ketika kalian mau melakukan persiapan untuk latihan berdiri, kita boleh kasih aproksimasi dulu. Atau misalkan nanti ada keterbatasan sendi, tapi muskularnya oke-oke aja nih, tapi mungkin kalian asesmen, oh ternyata dari sendinya nih, boleh sambil pasif kita lakukan mobilisasi misalkan
ini mobilisasi di halusnya gitu. Atau di hand misalkan boleh. Dan nanti ini kalau ini sih kalian bisa dapetinnya di matkul ini ya, manual terapi gitu. Jadi nanti setiap problem itu bisa sebenarnya kalian bisa identifikasi juga dari intervensi pasif ini. Oke? Ada pertanyaan? Intervensi pasif ini dilakuinnya di semua grade atau kayak yang grade yang udah tinggi? Semua grade bisa. Semua grade bisa karena balik lagi nih. Kadang kita itu kan untuk kasus DMP sama SMA ini, kasus yang progresif ini tujuannya sebenarnya kan memaksimalkan kualitas hidup dia. Gitu. Kita nggak bisa ningkatin gimana gitu karena ya baik lagi progresif, mau kita lakukan pasif 5 kali sehari pun kalau memang dia progresifnya tinggi bisa jadi aja kontraktor tetap gitu. Jadi sebisa mungkin intervensi pasif ini mencegah atau seenggaknya memperlambat progresivitas yang ada gitu. Jadi dengan intervensi pasif ini kan kita bisa ngurangin atau yang memperlambat kontraktur atau tightness yang ujung-ujungnya itu nanti akan ada nyeri gitu untuk pasien dan akan meningkatkan discomfort buat pasiennya gitu. Jadi kita ngasih intervensi ini tuh untuk itu, untuk menjagalah kualitas hidupnya tuh tetap segini-segini aja, nggak makin drop kayak gitu. Berarti kalau misalkan misalnya 3 atau 4 kita kasih diam pasif juga nggak masalah gitu. Jadi ya gini, jadi misalkan gini, kalian assessment nih, kalian lakukan pasif dulu sambil ngobrol untuk dapetin moodnya dulu. Misalkan kalau dia malas gerak gitu ya udah pasif dulu gitu ya, nanti sambil kita lihat dia kayak gimana. Dengan pasif dia udah capek udah gitu. Aktifnya mungkin lebih sedikit, paling boleh nih kombinasi nanti misalkan sambil pasif yuk dorong pelan-pelan, dorong. Nah itu kan juga bisa, jadi nanti kombinasi gitu. Atau kalian sambil stretching, oh nih kaku nih, bentar ya, tarik nafas, siup. Jadi nanti sebenarnya ini pasif ini bisa kombinasi aja. Oke, yuk kita coba boleh coba di sini. Saya coba ke cewek aja. Ya.